Ini bukan agama yang saya cari waktu itu, tapi masih karena kayak yang dulu masih dibilang agama itu kan beragama itu ya. Jadi makanya yang milih agama mana ini gitu loh. Kamu hamilin anak Bali ya? Itu yang diucapkan. Oke. Ya, pemikiran orang tua itu pasti itu. Gimana caranya saya harus survivor untuk mengenal namanya Hindu Bali. Hindu Bali. Gitu. Oke. Jadi Tiang untuk belajarnya dari mana jadinya? Tiang belajar sendiri jadinya. Dan warisannya itu orang yang tanah itu apa? Ya kalau saya bilang bukan warisan dalam tanda kutip itu bukan. Warisannya itu yaitu anaknya bapak yang nikah. Saya nikahin itu warisannya. Itu Bu, jadi gitu. Om Swastiastu, Om Mawignamastu Namo Sidam, Om Namo Siwa Budaya. Mohon izin buka masker dulu, Pak Michael, boleh dibuka maskernya. Yang penting sudah vaksin ya? Ampun. Wah. Sahabat media Hindu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Ibu Dara Astuti, sebagai pemandu acara bincang kita pada hari ini. Masih di edisi Dharmika, hari ini kita kedatangan seorang, apa bisa dibilang, apa ya? Sudah tidak pemuda lagi ya. Bukan pemuda lagi. Ya, sudah tidak pemuda, tapi tidak apa-apa. Karena masih semangatnya masih muda. Masih muda, walaupun umur tidak muda. Iya, betul. Kita akan menyimak nanti perjalanan spiritual Michael Chandra. Jadi saya perkenalkan aja. Sosok beliau adalah nama lengkapnya Michael Chandra Surya Wibowo. Tempat tanggal lahirnya Semarang 11 April 1984. Oh, masih muda. Emang masih bisa dibilang remaja. Cuman agak boros saja sih. Alamatnya di Banjar Samsaman, Kelot, Desa Angkah, Selemadeg Barat. Oh, berarti masih daerah Tabanan ya? Tabanan. Masih masuk Tabanan. Ya. Pendidikan terakhirnya D3 Pariwisata, asalnya dari Semarang. Pekerjaannya sekarang bercocok tanam. Itu bercocok tanam tuh sekarang di era pandemi sekarang ini menjadi pencarian yang menjanjikan itu. Di Sudiwedani sekitar tahun 2012, nanti seperti apa ceritanya, seperti apa perjalanan Michael Chandra ini, kita akan langsung tanya-tanya ke Pak Michael. Pak Michael, apa kabar? Baik, Astungkara. Sehat, nggih Astungkara. Pokoknya kalau pandemi ini yang penting sehat. Itu aja ya. Pikiran harus tetap sehat. Oke, Pak Michael. Hindu, sejak kapan tahu Hindu, Pak Michael? Tiang Hindu, kalau ditanyakan Hindu tahu pastinya dari kecil ya. Itu dari kecil Tiang sudah tahu Hindu itu agama yang diakui oleh negara ya, itu pastinya. Untuk saya lebih tahu tentang Hindu, lebih dekatnya itu Tiang tahun 2009-2010 itu memasukin Tiang mengenal namanya agama Hindu, terutama Hindu Bali. Gitu. Jadinya saya mengenal Hindu, yaitu mulai tahun 2006 saya ke Bali. Ya seperti biasa dengan sebelum saya pindah ke agama Hindu, itu Tiang masih melakukan aktivitas seperti biasa lah yang orang lakukan itu, kayak hari Minggu Tiang tetap ke gereja. 2009 itu Tiang diajak oleh paman saya. Paman saya kebetulan memang orang Bali, itu menikah dengan tante saya yang masih ini. Tiang ya tinggal dengan paman saya tahun 2009.
itu ya mulailah mengenal kayak istilahnya Banten atau gimana, itu saya sudah melihat lah gitu loh. Gitu. Tapi saya masih tetap ke gereja gitu. Berarti 2006 ke Bali. Yeah. Terus ikut paman. Terus tertariknya langsung masuk Hindu itu? Nah, tertarik dengan Hindu gitu. Ya, sejak kapan? Itu kalau tertarik dengan Hindu saya 2009. Oke, 2009 Tiang diajak nangkil ke Pura Besakih. Habis Pura Besakih, Tiang melihat, wow banyak ya pura-pura di sini, terus gitu. Udah, itu di Pura Besakih. Setelah itu masih saya ikut aja sih, itu waktu itu saya ikut aja, cuman ikut sembahyang tapi Tiang di luar. Itu nah ikut masuk ke dalam itu enggak gitu lah. Setelah nikah Tiang 2010 Tiang diajak ke Nusa Penida. Nah, di Nusa Penida nikah, disitulah kemungkinan besar Tiang ada semacam ya apa ya, kayak ada panggilan. Ada semacam suara atau ada semacam suara gitu. Tapi Tiang mau jawab gimana? Orang Tiang belum bisa bahasa Bali tuh waktu itu. Tapi Tiang ngerti bahasanya beliau. Apa maksudnya? Maksudnya itu apa? Tiang tahu gitu loh. Oke. Tiang habis itu ikut, terakhir kan Ibu tahu yang di Dewi Kwan Im nggih? Nah, Kwan Im yang di mana? Yang di dalam pet, yang terakhir nikah. Yang terakhir nikah. Nikah ada Tiang di Gua Putri. Di Gua Putri nikah, yang masuk nikah. Tapi Tiang setelah di Dewi Kwan Im-nya nikah. Baru berasa sekali Tiang kayak sempat ya namanya Tiang mungkin kerawan ya kalau orang bilang ya. Tapi Tiang enggak kerawan, Tiang kepanya tahu-taunya gelap, ada semacam tiga kalau nggak salah, 3 apa 2 nih ke beliau pakai baju putih. Itu dalam keadaan sadar? Dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadar. Tidak sadar. Putih, terus beliau ngomong pakai bahasa Bali yang kuno gitu. Sekali. Tiang sampai nggak tahu, tapi intinya itu beliau bilang gini, "Nak, kamu sudah kembali, jalanin apa semuanya yang kamu sekarang jalanin, kamu saya tuntun dari belakang. Jangan takut, jangan lagi, karena zaman sekarang bilang galau. Jangan galau lagi, tetapkan mantapmu di mana, ayo saya tuntun kamu di belakang." Setelah itu kembali normal lagi. Hari Minggu Tiang ke gereja. Tetap ke gereja. Film Tiang mulai buat namanya Segahan. Belajar dari tante dulu, apa gitu. Niatnya apa? Bikin Segahan? Niatnya ya karena paman kebetulan sibuk kerja. Dan kebetulan waktu itu di luar negeri. Tante kebetulan lagi dapat. Nah, tidak ada yang bisa disuruh, anaknya masih kecil. Dimintain bantuan. Diminta bantuan. Mulailah Tiang lihat apa namanya, ya belilah canang, yang namanya orang kota ya. Canang, tapi Segahan Tiang cuma dikasih tahu ini warna ini untuk di air warna hitam. Nanti di beras nanti kasih warna putih kuning. Di luar putih kuning juga gitu aja. Pokoknya bagian-bagian tertentu Tiang masih inget, di kompor warna merah itu masih inget. Nah itu aja. Udah, itu berjalan terus dari tahun 2009, 2010, 2011 saya sudah merasa panggilan ini kok nggak bisa tunda-tunda lagi ya. Saya sudah mulai merasa kegundahan, saya harus milih mana nih, ke agama saya yang dulu atau yang agama baru ini. Tapi ini bukan agama yang saya cari waktu itu. Tapi masih karena kayak yang dulu masih dibilang agama, itu kan beragama itu ya. Jadi makanya yang milih agama mana ini gitu loh. Tapi padahal sebenarnya bukan agama yang saya cari. Keyakinan mana yang akan saya
jalanin sekarang dan mana yang lebih nyaman. Karena tiang yang ngejalanin hidup, bukan orang lain. Oke. Itu, jadi saya memantapkan 2011, saya mencari-cari info-info tentang Sudi Wedani atau gimana gitu. Tahun 2012 akhirnya saya mencari di media sosial, ketemu orang yang mempertemukan saya dengan bapak, namanya Bapak Kante. Itu beliau seorang pendiri YJN, Yayasan Jaringan Hindu Nusantara. Ketemu dengan beliau di lewat media sosial, terus akhirnya kita kopi darat di tempatnya beliau. Akhirnya beliau bertanya, apa motivasi kamu pingin pindah agama? Gitu. Oh, berarti pada saat ketemu itu sudah ada niat mau pindah agama? Ya, gitu. Oke. Saya pindah agama karena keyakinan saya sudah teguh. Karena saya ingin mencari kenyamanan untuk saya jalanin sekarang. Gitu. Terus nggak ada gini, ada masalah apa kok sampai pindah agama? Nggak ada masalah apa-apa. Ini masalah keyakinan tiang. Gitu. Akhirnya setelah itu tiang berkonsultasi dengan ayah, dengan Pak Kante. Ini Pak Kante memberi lampu kuning dulu. Lampu kuning dulu. Gimana orang tua? Nah, dengan orang tua saya, saya akan menanyakan ke orang tua saya dulu sebelum di Sudi Wedani. Gitu. Akhirnya saya menghubungin ibu saya dulu. Orang tua pada saat itu, ayah, ibu masih ada? Masih ada. Saya telepon dari Bali. Saya telepon ibu saya, ibu, hampura nggih. Anaknya ibu yang namanya Michael ini mau izin mau pindah agama, boleh enggak? Yang keluar pertama kali dari suaranya ibu sama bapak, kebetulan di loudspeaker, kamu hamilin anak Bali ya? Itu yang diucapkan. Karena ya pemikiran orang tua betul ya, pasti ya, itu. Ya. Terus jawaban Michael apa? Pak, ibu, ampura nggih, tiang ndak model bukan lelaki gitu. Memang saya anaknya nakal, tapi saya tidak senakal seperti itu. Terus kenapa kamu pindah agama? Nggak mungkin kalau kamu nggak ngambilin perempuan. Karena mau kawin gitu. Iya, gitu. Enggak, saya ada keyakinan yang memanggil saya bukan harus gitu loh. Tapi kewajiban saya yang saya harus ambil, kewajiban yang harus saya ambil. Itu yang tiang utarakan ke bapak ibu tiang. Jawabannya 1 minggu. Baru saya mendapatkan jawaban, nggih, Michael boleh pindah agama. Dari bapak, dari ibu? Dari bapak ibu, asalkan namamu jangan diganti atau dihilangkan. Ibu minta tolong sekali. Itu pemberian nama orang tua kamu. Nggih. Terima kasih udah dikasih izin. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Ayah Kante. Pak, saya sudah dikasih izin Bapak Ibu. Untuk proses Sudi Wedani. Oke, berarti di tahun 2012 itu terjadilah proses Sudi Wedani dibantu dengan Yayasan Jaringan Hindu Nusantara. Di mana itu? Di Kute, di Ide Empu Nabe Jaya Wijaya Nanda. Beliau adalah salah satu pembina Yayasan Jaringan Hindu Nusantara. Berarti kalau ayah, ibu sudah tidak ada masalah. Keluarga besar? Mohon maaf. Ya, pastinya ada. Pastinya ada ya. Karena ibu tahulah kalau yang namanya kita sebagai penganut yang boleh kata
ya keras, bukan keras ya, kita memang penganut yang memang sudah menganut dari kecil, dari kakek nenek itu ya mau gimana ya, memang agak ada pertentangan pastinya. Iya, itu pasti itu ya. Cuma ini kan kembali ke diri kita. Iya, karena ini jalan hidup kita gitu. yang menjalani. Ya. Berarti proses masuk Hindunya di Kuta dibantu oleh Ida Pandita Empu ya. Oke. Kalau reaksi teman, tahu sahabat atau apa, orang teman, dekat? Karena mungkin sudah lama tinggal di Bali, jadi nggak masalah gitu. Nggak ada masalah kayaknya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada pertanyaan ya. Kayak gitu. Cuman ada teman sih yang sempat dulu mau masuk ke seminari, apa namanya, misionaris itu. Jadi kalau dia jadi pendeta itu kan, hampir gitu ketemu dan, woi serius kamu udah pindah agama sekarang? Iya gitu. Kenapa? Lo nggak yakin sama yang dulu? Yakin lah gitu loh. Tuhan satu kok gitu loh. Tuhan satu loh gitu loh. Tapi aku ngerasa nyaman di sana. Nggak bisa kamu bilang kamu gini ya, sekarang yang ngejalin hidup siapa gitu loh. Aku lebih yakin di sini, itu aja. Oke. Berarti kan tadi bilang merasa nyaman. Berarti di titik mana Michael itu merasa, oh ini benar-benar apa ya, ini adalah pilihanku, ini adalah jalanku. Ya. Jadi di titik mana itu? Di titik di mana Tiang merasa kenyamanan sebuah, apa ya istilahnya, apa ya Bu ya, saya susah yang jelasin ya, kayak mengalir sih sebenarnya. Tiang tuh di titik di mana tuh Tiang waktu nikah tidak ada nemunya di mana, tapi Tiang merasa, maksudnya gini, apa ya, keyakinan bahwa, yakin banget bahwa ini loh jalan saya berani meninggalkan agama saya sebelumnya. Itu keyakinan yang seperti apa yang Michael rasakan? Ya, ini kan ada Bu, keyakinan yang Tiang tuh kayak ada kayak satu waktu nikah, waktu di Indonesia pendidikan nikah, itu yang mungkin titik awalnya di sana, di beliau nikah, nikah. Dan apa ya, bisa jadi juga karena ajaran dari Bapak Tiang kejawen. Oke, berarti Bapak masih ritual kejawennya masih kuat sekali, walaupun Katolik ya. Walaupun Katolik, berarti ritualnya tetap dijalankan. Ritual kejawen masih. Jawone nggak hilang. Jawanya nggak hilang. Ya, kata orang Jawa itu seperti apa? Itu. Oke, setelah masuk Hindu, ada bimbingan nggak? Nah, nikah. Tiang sebenarnya untuk bimbingan waktu yang Tiang ya, setelah perjalanan Tiang sudah berdani, Tiang merasa agak ya bukan kecewa atau gimana ya, karena Tiang sudah happy sih sebenarnya karena saya sudah senang ya, karena sudah menemukan keyakinan Tiang masuk ke sini. Cuman tetapi ya nggak kayak agama-agama lain secara modelnya kayak di Katolik, harusnya kan ada kayak penataran gimana mau dipindah agama itu apanya gitu, itu tidak ada. Jadi Tiang secara langsung kayak, ya maaf untuk ayah, Tiang bagikan anak yang dilepas sendiri di hutan. Gimana caranya saya harus survivor untuk mengenal namanya Hindu Bali. Oke. Jadi Tiang untuk belajarnya dari mana jadinya? Tiang belajar sendiri jadinya. Mulai dari mendengarkan Trisanja itu dari, ya kita tahu sendiri kan, dari jam 6 ada, jam 12 ada, itu sebelum ditetapkan yang sekarang ini ada jam 6 pagi, jam 12 itu, Tiang dari media sosial mendengarkan dulu. Oh begini, ya kayaknya Tiang waktu sembahyang di sanggah itu ya pakai bahasa sendiri, bahasa universal.